Sudah belum? Sudah kau record, Dim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my friend. I will introduce our team. My name is Muhammad Ilham, NIM A1D1 280. My partner is Peno Juniza, NIM A1D1 20 101. And Febri Tri Arianda, NIM A1D1 20 103. Okay, let's start the presentation. The first subject matter will be explained by me. Masa yang pertama yaitu kita akan membahas perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosioemosional pada masa kanak-kanak, yaitu pada masa kanak-kanak awal, yakni yang berumur 2 sampai 6 tahun. Perkembangan pada masa anak-anak awal meliputi perkembangan fisik, intelektual, dan sosioemosional. Pada masa ini, anak akan merasakan pengaruh-pengaruh serta perubahan fungsi fisik yang semakin berkembang, sehingga menyebabkan proses pertumbuhan yang penuh dengan variasi, sesuai dengan individu, kepribadian, campur tangan keluarga, dan pribadi anak. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan biologis pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, pertumbuhan tubuh seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Faktor keturunan menentukan cara kerja hormon yang mengatur pertumbuhan fisik yang dikeluarkan oleh lobus anterior dari kelenjar pituitari, suatu kelenjar kecil yang terletak di dasar sebelah bawah otak anak-anak dengan usia sebaya, dapat memperlihatkan tinggi tubuh yang sangat berbeda. Tetapi pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap mengikuti aturan yang sama bila dihitung secara rata-rata. Pola ini dapat menggambarkan pertumbuhan anak pada usia tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam gen dan faktor dari luar, seperti asupan gizi yang memadai untuk pertumbuhan tinggi badan. Perbandingan tubuhnya sangat berubah, tidak lagi seperti bayi, akan tetapi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada masa anak-anak awal, pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang. Kemudian tubuh cenderung berbentuk kerucut. Kemudian perut yang rata tidak buncit. Dan dada lebih bidang dan rata, bahu lebih luas dan lebih persegi. Gumpalan lengan dan kaki lebih panjang dan lurus. Tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Bukan hanya perubahan pada bagian tubuh saja, akan tetapi tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi. Pada bagian-bagian tubuh, yaitu meliputi otot menjadi lebih besar, lebih kuat, dan berat. Anak lebih kurus walaupun berat bertambah selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak. Kemudian pada perkembangan motorik. Pada perkembangan motorik ini, awal masa kanak-kanak merupakan periode vital dalam mempelajari keterampilan tertentu. Karena menurut Harlock 1992, ada 3 alasan, yakni yang pertama, anak senang mengulang-ulang. Yang berarti sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Contohnya, seorang anak yang diajari oleh orang tuanya memanggil ibunya dengan sebutan mama, maka anak itu akan terbiasa dan memanggil ibunya dengan sebutan mama secara berulang-ulang.
Kemudian, anak-anak bersifat pemberani, yang berarti tidak terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diejek teman-teman sebagaimana yang ditakuti oleh anak yang lebih besar. Contohnya, ketika seorang anak akan tampil di sebuah pentas, dia akan dengan senang hati tanpa malu-malu atau tanpa takut salah, akan lebih percaya diri dibandingkan anak dewasa yang sudah mengenal rasa malu. Kemudian yang terakhir, anak-anak mudah dan cepat belajar, yang berarti masih lentur dan keterampilan yang dimiliki lebih sedikit, sehingga keterampilan yang sudah dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Contohnya, keterampilan dalam menari tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi keterampilan dalam berbicara. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya menyangkut keterampilan tangan dan kaki. Contohnya, keterampilan dalam aktivitas makan pada masa kanak-kanak awal. Kemudian kita akan membahas masalah perkembangan kognitif pada anak masa kanak-kanak awal. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir menuju suatu jawaban yang paling mungkin dan yang paling benar terhadap suatu perkembangan awal berada pada tahap perkembangan bukan pengertian belum matangnya cara kerja pikiran dan belum terorganisasi dengan baik. Yang sering dikatakan anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap profesional, yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Sebagai akibatnya, anak mulai mampu bermain pura atau pretend play. Di samping itu, penguasaan bahasa menjadi semakin sistematis. Kemudian terjadinya tingkah laku imitasi. Anak suka melakukan peniruan besar-besaran, terutama pada kakak atau teman yang lebih besar dan dari jenis kelaminnya yang sama. Tingkah laku imitasi ini dilakukan secara langsung maupun tertunda. Pada tingkah laku imitasi tertunda, anak setelah melihat tingkah laku orang lain tidak langsung menirukan, melainkan ada rentang waktu beberapa saat baru menirukan. Kemudian cara berpikir anak egosentris, yaitu suatu ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif atau sudut pandang seseorang dengan perspektif orang lain. Sebagai contoh, ketika Mary ditelepon ayahnya dan ditanya apakah ibunya ada, Mary mengangguk-angguk. Dalam hal ini, Mary tidak dapat mengerti bahwa anggukannya tidak dapat dilihat oleh ayahnya yang ada di suatu tempat yang jauh dari dirinya. Kemudian, cara berpikir anak sentralis, yaitu terpusat pada satu dimensi saja. Sebagai contoh, pada suatu eksperimen, anak dipertunjukkan dua gelas A dan B yang sama diameter dan tingginya. Pada kedua gelas itu diisi air jeruk yang sama banyaknya. Kemudian anak ditanya, air jeruk yang ada di gelas A dengan gelas B, mana yang lebih banyak? Maka anak dengan cepat akan menjawab, sama banyaknya. Jawaban ini didasarkan pada pandangan tentang garis sejajar yang ditariknya dari permukaan air jeruk. Yang ditariknya dari permukaan air jeruk yang ada di gelas B dituangkan di gelas C yang diameternya lebih kecil, tetapi lebih tinggi. Kemudian anak ditanya lagi, mana yang lebih banyak antara air jeruk gelas A dengan gelas C? Dengan cara yang sama dengan sebelumnya, anak akan menjawab air jeruk di gelas C lebih banyak karena permukaannya lebih tinggi. Dalam hal ini, anak mengabaikan dimensi lebar gelas dan hanya memperhatikan dimensi tinggi dari gelas. Cara berpikir seperti ini dikatakan belum menguasai gejala konservasi. Kemudian yang terakhir, anak akan berpikir terarah statis. Mengapa statis? Artinya dalam berpikir anak tidak pernah memperhatikan dinamika proses terjadinya sesuatu.
Okay, the second subject matter will be explained by Peno Juniza. Selanjutnya D, perkembangan sosio-emosional pada masa anak-anak. Berikut ini aspek-aspek perkembangan sosial emosional pada anak-anak prasekolah. Di antaranya yaitu 1. A. Elemen sosial dan bermain dan implikasinya pada pendidikan. Pada tahap ini, anak-anak mengalami perubahan dari permainan yang paralel menuju ke permainan yang asosiatif. 2. Yaitu otonomi dan inisiatif yang berkembang serta implikasinya pada pendidikan. Sosial Erikson, pada tahap ini perkembangan otonomi akan melawan rasa malu dan ragu-ragu serta perkembangan inisiatif akan melawan rasa bersalah. C. Perasaan tentang diri dan implikasinya pada pendidikan. Pada perkembangan ini, anak-anak berubah pikirannya berawal dari perasaan diri secara fisik. Misalnya, saya memiliki rambut yang pendek, kemudian berkembang menjadi perasaan yang lebih bersifat psikologis. Misalnya, saya pandai dalam melompat. Yang D, hubungan teman sebaya serta implikasinya pada pendidikan. Pada tahap ini, anak-anak yang populer terbukti memiliki keterampilan sosial yang lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak populer. Anak yang populer terlibat dalam hubungan teman sebaya yang lebih kompleks, dan hal ini sangat menguntungkan bagi konflik sosial serta implikasinya pada pendidikan. Ini anak-anak bisa pada saat ini apabila anak-anak mendapat konflik, maka mereka mampu menyelesaikannya secara verbal, misalnya dengan mengatakan perasaan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan tidak menyelesaikannya secara fisik. Yang F, perilaku prososial dan implikasinya pada pendidikan. Pada tahapan ini, perkembangan anak diajarkan untuk berpikir dengan sudut pandang orang lain. Hal ini dapat diperoleh melalui permainan pura-pura. G. Ketakutan anak beserta implikasinya pada pendidikan. Misalnya, anak mengalami perkembangan emosi. Pada masa ini, anak tidak perlu belajar bagaimana cara mengekspresikan emosinya, tetapi anak lebih diajarkan untuk mengendalikan emosinya. Yang H, pemahaman gender dan implikasinya pada pendidikan. Pada perkembangan ini, pendidik mempunyai peranan penting untuk mengajarkan pemahaman gender pada anak-anak karena sangat diperlukan untuk kedepannya. Selanjutnya, adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu rentang 6 sampai 12 tahun. Menurut Piaget, pada masa ini pada masa kanak-kanak akhir ini berada dalam tahap operasi konkret, di mana konsep pada awal masa anak-anak merupakan konsep yang samar, anak menjadi
konsep yang sama-sama dan tidak jelas. Masa kanak-kanak akhir menurut Piaget tergolong pada masa operasi konkret, di mana anak berpikir secara logis terhadap objek yang konkret dan berkurang rasa egonya dan mulai bersikap sosial. Terjadi peningkatan pemeliharaan, misalnya mulai memelihara alat permainannya dan materi pembicaraannya lebih ditunjukkan kepada lingkungan sosial, tidak pada diri sendiri. Selanjutnya, perkembangan biologis. Anak mulai bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan orang tua mulai memberikan kebebasan pada anak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Febri Tri Arianda. And the last subject matter will be explained by Febri. Slide selanjutnya, Cuk. Perkembangan motorik. A. Perkembangan motorik kasar. A. Perkembangan motorik kasar. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses dengan benda lainnya. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi, mengerti perubahan-perubahan dan proses dari kejadian yang lebih kompleks serta saling berhubungan. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, Cuk.
Perkembangan sosial emosional. Kegiatan bermain. Bermain sangat penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Dengan bermain, anak berinteraksi dengan teman main yang banyak memberikan pengalaman berharga. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi dan bertenggang rasa dengan sesama teman. Permainan yang disukai anak cenderung kegiatan bermain yang dilakukan secara berkelompok, kecuali bagi anak yang kurang diterima kelompoknya dan cenderung memilih bermain sendiri. Yang B, teman sebaya. Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah atau teman bermain di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan sosial anak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Keinginan anak untuk diterima dalam kelompoknya sangat besar. Anak berusaha agar teman-teman di kelompoknya menyukai dirinya. Santrok 1997-325 menyatakan bahwa anak sering berpikir, apa yang bisa aku lakukan agar semua teman-teman menyukaiku? Apa yang salah padaku? Mereka berupaya agar mendapat simpati dari teman-temannya, bahkan ingin menjadi anak yang populer di kelompoknya. Selanjutnya, perkembangan perkembangan emosi pada anak. Anak akan emosi pada anak-anak. Emosi anak akan bersifat relatif singkat atau sebentar. Emosi anak hanya beberapa menit dan sifatnya tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena emosi akan menampakkan dirinya dalam kegiatan atau gerakan yang nampak. Yang B, emosi anak akan kuat atau hebat. Hal ini terlihat bila anak takut, marah, atau sedang bersenda gurau. Mereka akan nampak marah sekali, takut sekali, tertawa, terbahak-bahak meskipun kemudian capeknya hilang. Yang C, emosi anak mudah berubah. Sering kita jumpai seorang anak yang baru saja menangis berubah menjadi tertawa, dari marah berubah menjadi senyum. Sering terjadi perubahan saling berganti emosi, dari emosi yang susah ke emosi yang senang dan sebaliknya dalam waktu yang singkat. Yang D, emosi anak nampak berulang-ulang. Hal ini timbul karena dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan, ia harus mengadakan penyesuaian terhadap situasi di luar, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Yang E, respon emosi akan berbeda-beda. Pengamatan terhadap anak dengan berbagai tingkat usia menunjukkan bervariasinya respon emosi. Pada waktu bayi lahir, pola responnya sama secara berangsur-angsur. Pengalaman belajar dari lingkungannya membentuk tingkah laku dengan perbedaan emosi secara individual. F, emosi anak dapat diketahui atau dideteksi dari gejala tingkah lakunya. Meskipun anak kadang-kadang tidak memperlihatkan reaksi emosi yang nampak dan langsung, namun emosi itu dapat diketahui dan tingkah lakunya. Misalnya melamun, gelisah, mengisap jari, sering menangis, dan sebagainya. G, emosi anak mengalami perubahan dalam kekuatannya. Suatu ketika emosi anak begitu kuat, kemudian berkurang. Emosi yang lain mula-mula lemah, kemudian berubah menjadi kuat. A, perubahan dalam ungkapan emosional. Anak-anak memperlihatkan keinginan yang kuat terhadap apa yang mereka inginkan. Ia tidak mempertimbangkan bahwa keinginan itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Juga tidak mempertimbangkan bahwa untuk memenuhi keinginannya itu memerlukan biaya yang
tidak terjangkau oleh orang tuanya. Diri menjadi anak yang lebih percaya diri dan pemberani. Terima kasih. Oke, thank Ya, silakan kepada Saudari Aldina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin tanya kepada kelompok penyaji, yaitu apa hubungan antara perkembangan biologis dengan perkembangan motorik pada masa kanak-kanak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Siapa nih? Oh, ya, silakan kepada Saudari Lola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Depar. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Bagaimana cara menstimulasi perkembangan motorik anak, baik itu motorik kasar maupun motorik halus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diketik di kolom chat. Pertanyaan terakhir dari Saudari Reni. Rumah merupakan tempat mempelajari keterampilan sosial. Setujukah kalian akan maksud dari pernyataan ini? Jelaskan alasan kalian. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini kami hanya membatasi 4 pertanyaan. Mohon menunggu untuk jawaban yang akan kami sampaikan. Okay, that's all the presentation from our team. Less and more, we apologize. We end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.